Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kami akan mempresentasikan tentang gaya hidup, yaitu sampah di pasar modern akibat kesalahan PPIC supermarket. Yang beranggotakan Anissa Rahman, Resti Purnamasari, Vera Malta, dan saya sendiri, Nia Syahrani. Supermarket atau pasar swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari, seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan seperti tisu dan lain sebagainya. Untuk limbah padat atau sampah padat merupakan salah satu bentuk limbah yang terdapat di lingkungan. Bentuk, jenis, dan komposisi sampah padat sangat dipengaruhi oleh tingkat budaya masyarakat dan kondisi alamnya. Sumber dari Kusno Putranto tahun 2000. Dalam arah pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian produksi, Bedworth menggambarkan PPIC sebagai aliran material dan informasi fungsi pengendalian produksi dalam kegiatan perencanaan sumber daya manufaktur pada perusahaan, di mana PPIC itu adalah Production Planning and Inventory Control, ialah bagian dari kegiatan manajemen produksi dan persediaan. Tujuannya yaitu untuk dapat melakukan perencanaan produksi dan persediaan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber secara efektif serta dapat melakukan pengendalian produksi dan persediaan dengan melakukan penyesuaian dari perencanaan yang telah dibuat dengan kegiatan produksi sehari-hari. Dampak atau pengaruh dari PPIC, Production Planning and Inventory Control atau PPIC adalah suatu departemen dalam suatu organisasi perusahaan yang berfungsi merencanakan dan mengendalikan rangkaian proses produksi agar berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan dari PPIC adalah untuk memanfaatkan secara efektif sumber daya yang terbatas dalam memproduksi barang atau jasa, sehingga dapat memuaskan permintaan pembeli atau pengguna dan menghasilkan keuntungan bagi investor. Selain itu, PPIC juga mempunyai fungsi agar dapat menentukan peramalan permintaan atau penjualan untuk periode yang akan datang, perencanaan produksi, penjadwalan produksi, dan pengendalian persediaan atau inventory control. Hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian PPIC adalah waktu kedatangan barang pesanan, jumlah barang yang disimpan, dan jumlah safety stock. Manfaat pentingnya pengendalian persediaan atau kerja PPIC yaitu antara lain: 1. Memastikan kelancaran arus barang dan mempertahankan stabilitas perusahaan. Dengan kelancaran arus barang, perusahaan tersebut akan memiliki citra di masyarakat atau di pelanggan sebagai perusahaan yang menjamin kebutuhan pelanggannya. Kedua, memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Dengan sebuah perusahaan atau supermarket yang menyediakan barang-barang yang dibutuhkan pelanggan akan membuat pelanggan lebih senang datang dan kembali ke perusahaan tersebut. Yang ketiga, meminimalkan pengadaan barang yang kemungkinan tidak terlalu penting. Dengan demikian, seperti mengurangi barang-barang yang tidak terlalu diminati di masyarakat atau pelanggan, yang lebih memilih barang-barang yang lebih dibutuhkan oleh pasar. Seperti saat pandemi ini, pasar membutuhkan masker dan hand sanitizer. Yang keempat, minimalkan keterlambatan datangnya barang. Dengan adanya persediaan
barang atau stok barang akan membuat perusahaan atau supermarket menjadi lebih mengecilkan suatu kesalahan saat terjadinya kegagalan pengiriman atau keterlambatan pengiriman barang yang dilakukan oleh supplier. Apa yang terjadi jika terjadi kesalahan Production Planning and Inventory Control atau PPIC? Jika terjadi kesalahan PPIC dalam merencanakan sistem pengolahan stok akan memiliki dampak tak baik bagi perusahaan, yaitu 1. Terjadinya kekurangan persediaan barang yang berisiko pada penurunan citra perusahaan. Jika suatu perusahaan atau supermarket mengalami kekurangan persediaan barang atau bahkan kehabisan stok barang akan membuat pelanggan kecewa, yang akan berdampak menurunnya citra perusahaan, yang berakibat pelanggan akan berpindah pada perusahaan lain atau supermarket lain untuk berlangganan. Yang kedua, terjadinya kelebihan persediaan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan seperti besarnya biaya yang dikeluarkan. Selain itu, terjadinya penumpukan persediaan di gudang yang berakibatkan pada kadaluarsanya barang atau terjadinya kerusakan pada barang yang dapat dan terjadinya food return yang akan merugikan lingkungan. Penanganan sampah di pasar modern. Penanganan yang dilakukan pada sampah di pasar modern seperti supermarket yaitu pada dasarnya pengolahan alternatif sampah adalah implementasi prinsip 3R, yaitu reduce mengurangi, reuse menggunakan kembali, recycle mendaur ulang, kompos yaitu pada sampah organik. Yang harus kita lakukan sebelum ia menjadi sampah haruslah menggunakan penanganan yang tepat, yaitu seperti perencanaan pengendalian item-item barang di tingkat yang tinggi, memperkirakan kebutuhan di masa yang akan datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan waktu yang dibutuhkan sebelum mencapai batas maksimum. Penanganan sampah organik. Penanganan buah, sayur-sayuran, daging harus dilakukan penanganan yang baik agar lebih tahan lama dan diolah ke produk yang lebih bermutu seperti mengolahnya menjadi makanan hingga tak terbuang atau menjadi sampah. Juga bisa disumbangkan ke dapur umum. Contohnya. Nah, sebagai contoh penanganan limbah makanan di Jepang yaitu biasa disebut dengan ribake, yang mana bekerja sama dengan toko roti di berbagai penjuru Jepang dari Hokkaido hingga Okinawa untuk mengurangi limbah makanan dengan cara menjual roti yang hampir kadaluarsa dengan harga diskon. Melalui situs web atau aplikasi ponsel, pelanggan dapat melihat berbagai jenis roti yang hampir kadaluarsa yang ditawarkan di toko roti melalui web Ribake. Nah, namun roti yang dibeli masih bagus hingga sekitar 2 hari setelah pembelian. Ribake juga mendonasikan sebagian hasil penjualannya ke berbagai organisasi yang mendorong kepedulian terhadap lingkungan, karena toko-toko roti Jepang membuang sekitar 10% roti yang mereka buat karena sudah mulai kadaluarsa. Maka melalui Ribake sebagai cara memecah masalah tersebut untuk mengurangi pembuangan terhadap roti tersebut yang hampir kadaluarsa. Ini adalah daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan dalam membuat presentasi pada kali ini. Thank you. Terlebih dan kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.